Guys, lu tau gak sih, ada satu orang yang dijuluki Wolf in Kashmir di dunia bisnis. Dan dia punya kerajaan luxury senilai 500 miliar US dollar. Jadi yang gue omongin ini adalah Bernard Arnault, CEO LVMH, konglomerat barang mewah terbesar di dunia. Dan cara dia bangun kerajaannya brutal banget guys. Ceritanya begini. Jadi LVMH itu perusahaan yang punya Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Bulgari, Tiffany, dan 75 merek luxury yang lain. Dan semuanya itu dikuasai oleh satu orang, namanya Bernard Arnault. Jadi dia nggak bangun ini dari nol guys. Dia bangun ini lewat akuisisi agresif yang sering disebut orang sebagai hostile takeover. Apa itu hostile takeover? Ini pengambil alihan paksa guys. Jadi lu beli saham perusahaan target secara diam-diam sampai lu punya kontrol. Terus lu gulingkan tuh manajemen lama dan ambil alih perusahaannya. Dan Arnault ini master dengan taktik ini. Tahun 1984 dia mulai dengan Christian Dior. Dia beli tuh perusahaan induk Dior yang lagi bangkrut, Boussac. Dia investasi cuma 15 juta US dollar. Dia bayar tunai plus 45 juta US dollar utang. Nah, setelah ambil alih, dia pecat 9.000 karyawan buat restrukturisasi. 9.000 orang kehilangan pekerja dalam satu kali keputusan. Ini brutal banget kan? Tapi guys, itu baru permulaan. Tahun 1987 sampai 1989, dia incar LVMH. LVMH waktu itu baru terbentuk dari merger antara Louis Vuitton dan Moet Hennessy. Merger ini sebenarnya defensif guys, buat menghindari takeover dari luar. Tapi masalahnya, dua CEO mereka ini selalu berantem. Henry Recamier dari Louis Vuitton dan Alain Chevalier dari Moet Hennessy nggak bisa akur. Arnault lihat ini sebagai kesempatan. Dia bersekutu sama Guinness, salah satu pemegang saham, terus dia beli 45% saham LVMH senilai 2,7 miliar US dollar. Nah, setelah dia punya kontrol, dia gulingkan tuh kedua CEO lewat pertarungan di Dewan Direksi. Ini adalah hostile takeover klasik. Dia memanfaatkan konflik internal buat ambil alih suatu perusahaan. Dan sejak saat itu, guys, LVMH jadi kendaraan Arnault buat ekspansi lebih lanjut. Tapi yang paling gila nih, akuisisi Hermès. Tahun 2010 sampai 2014, Arnault itu mengincar Hermès. Hermès itu merek luxury family owned dan sangat eksklusif. Mereka nggak mau dijual, tapi Arnault punya cara. Dia gunakan equity swaps, semacam derivatifnya saham. Dengan cara ini dia bisa beli saham Hermès secara rahasia tanpa harus kasih tahu ke publik. Dia akuisisi 17% saham secara diam-diam, terus naikin jadi 23%. Keluarga Hermès baru sadar pas udah terlambat guys. Mereka panik. Mereka langsung bikin holding keluarga bernama H51 buat bisa mengunci 54% saham. Strategi pertahanan buat cegah Arnault ambil alih. Nah, pertarungan ini sempat ke pengadilan dan ke media. Disebut sebagai handbag war, perang tas tangan. Akhirnya Arnault dan keluarga Hermès bikin kesepakatan damai. Arnault jual sebagian sahamnya, tapi dia tetap untung besar dari transaksi ini. Yang bikin ini semakin gila guys, Arnault itu bisa lakukan ini karena dia main di celah hukum. Dia pakai instrumen keuangan buat hindari regulasi pengungkapan. Smart, tapi ini brutal guys. Terus pada kasus Gucci tahun 1999, Arnault itu beli saham Gucci